Meski berhasil membawa Indonesia ke level permainan yang jauh lebih tinggi, namun tetap saja beragam nyinyiran yang ditujukan kepada Coach Shin masih begitu kencang. Ya, siapa lagi kalau bukan barisan lokal pret yang mulia, di mana mereka kini bahkan bisa jadi public enemy bagi para pecinta sepak bola nasional. Tentu saja karena beragam komentar yang memantik greget publik, sesuatu yang sebenarnya cukup disayangkan. Mengingat kalau sejatinya Coach Shin ini harusnya didukung, bukan malah seolah dicari terus kesalahannya dengan embel-embel objektivitas. Sebab bagaimanapun membangun sebuah pondasi, apalagi di sepak bola Indonesia yang kita tahulah kulturnya seperti apa, jelas bukan macam cerita Bandung Bondowoso yang bisa membangun 1000 candi dalam semalam. Makin kesini, suara-suara yang terkesan menyudutkan Sinteyong makin gak masuk akal. Ya, para lokal pret yang mulia benar-benar seperti ingin menyerang dari segala sisi. Tak jarang, mereka-mereka ini malah kesannya seperti membawa dendam pribadi. Padahal, jika diruntut lagi, emang sejauh apa sih pelatih sebelum Sinteyong berprestasi di level senior? Ingat ya, senior, bukan junior. Kali ini prediksi skornya berapa, Bung Toel? Minimal 8 dong. Kemarin 6 aja kurang di kandang sendiri. Ya, harusnya 10 kemarin. Kita ini aja restart aja lagi sepak bola kita bubar gitu kan. Udah kita udah dibohongin sebenarnya. Maksudnya kan dibilang bisa juara. Iya. Kan nggak juara. Iya. Artinya kan kayak gini, udah gue bisa nih gitu, kayak lu udah ngomong seperti itu. Iya. Artinya menjanjikan sebuah prestasi yang udah lama lah kita pengen gitu. Tapi kan nggak berhasil juga. Kalau misalnya diulang lagi berarti kan kecebur di lubang yang sama. Karena gue punya grup WhatsApp bersama pelatih-pelatih itu sangat anti STY. Coach Fahri jauh lebih baik menurut saya daripada Sinteyong. Oke, Coach Fahri jauh lebih baik. Iya, kalau kita Gue yakin PSSI akan menuntut jaminan prestasi. Salah satunya, kalau STY nggak sanggup, mungkin itu kita harus bersiap-siap melihat pelatih baru, menatap pelatih. Ya, jika kita tarik lagi, sebenarnya yang jadi perdebatan berulang kali kan masalah Sinteyong gak pernah bisa membawa Indonesia juara AFF. Memang sebagian besar pengamat-pengamat tadi masih berorientasi pada hasil, tanpa melihat gimana sih berjibakunya Coach Shin memperbaiki semua dari yang paling dasar. Tentu bila kita ingat lagi, di saat Coach Shin ini awal-awal melatih, berulang kali ia ngamuk-ngamuk gara-gara pemain timnas passingnya amburadul. Fisik kendor, kalau ketemu tim yang di atas kertas lebih jago udah minder duluan. Ya, suka tak suka itulah realitanya. Dan secara bertahap, Coach Shin mampu memperbaiki itu semua sampai menjadi timnas yang sekarang benar-benar bisa diharapkan bersaing di Asia. Nah, kemudian soal masalah naturalisasi. Ya, sebenarnya ini masih menjadi dilematis tersendiri. Sebab melihat bagaimana melimpahnya stok bakat yang ada di Indonesia, tapi kenapa prestasinya gitu-gitu aja? Jika ada yang bilang, Indonesia bisa kok lolos juga ke Piala Asia lewat kualifikasi sebelum era Sinteyong, yakni terakhir kali pada tahun 2004. Pertanyaannya, dari 2004 sampai sekarang itu ngapain aja gitu loh? Dan suka tak suka, kalau dilihat emang para pemain keturunan yang mentas di Eropa jelas punya level yang berbeda. Itu fakta, bukan opini. Jika tak percaya, lihatlah permainan Ivan Jenner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, hingga Shane Patinama. Untuk itu, para pemain yang mentas di liga lokal, kalau belum bisa abroad, ya minimal bekerja keras. Dan itu sejatinya sudah ditunjukkan oleh pemain-pemain macam Rizky Ridho hingga Ramadan Sananta. Ya, bagaimanapun Coach Shin ini sudah membawa perubahan besar dalam mengubah mindset para pecinta sepak bola nasional. Di mana sekali lagi, level Indonesia memang disiapkan untuk bertarung di Asia. AFF mau juara nggak juara, nggak masalah. Asal bisa rutin lolos ke Piala Asia itu sejatinya jauh lebih penting. Karena dengan rutin lolos ke Piala Asia, pintu menuju Piala Dunia jelas akan semakin dekat. Toh Sinteyong sendiri juga bukan pelatih kemarin sore. Levelnya ini udah ada level Piala Dunia. Jadi kok tega-teganya mengatakan kalau Sinteyong nggak paham inilah, itulah, kan miris. Ya, terlepas dari apapun buat para lokal pret yang mulia, ayolah, mengkritik boleh.
Namun ya sekali lagi, jangan terkesan menggunakan nada-nada kebencian. Toh bagaimanapun, Sinteyong ini sudah melakukan salah satu hal yang mungkin gak pernah dilakukan pelatih lain, khususnya di Indonesia, yaitu potong generasi. Dan hasilnya pun bisa dilihat kan, Indonesia kini banyak dihuni pemain muda luar biasa, di mana rata-rata usia timnas senior adalah 23 tahun. Jelas tujuan utama Sinteyong adalah membangun pondasi yang kuat dalam 10 hingga 15 tahun ke depan. Sehingga, misal di masa depan, ketika ia sudah tak lagi melatih, pondasi inilah yang akan dipakai, diteruskan oleh pelatih selanjutnya. Bukan malah sibuk ngurusi AFF lagi. Hadeh. So, buat timnas lovers sekalian, tetap percaya pada Coach Sin, oke? Dan buat para lokal pret yang mulia, sekali lagi udahlah, stop ganggu-ganggu Coach Sin dengan opini-opini yang terkesan menyudutkan. Karena sekarang, para netizen Indonesia jauh lebih pintar dalam melihat sebuah progres yang ada.